Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Saudara dan saudari, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Saudara dan saudari terkasih, Kristus, tulis seorang Bapa Gereja yakni Santo Yohanes Chrysostomus, telah memerintahkan kita di dunia ini untuk menjadi seperti pelita, untuk bertindak seperti ragi, menjadi benih dan menghasilkan. Jika hidup kita seperti ini, maka kita tidak perlu membuka mulut kita. Kata-kata tidak akan diperlukan lagi jika kita bisa menunjukkan karya kita. Tidak akan ada satupun kejahatan yang tersisa jika kita benar-benar dan sungguh menghayati kekristenan kita. Saudara-saudari, kerasulan berarti bersikap dan bertindak seperti Kristus. Yesus Kristus berkata tentang kita adalah terang dunia. Terang kita haruslah bersinar di hadapan orang lain, agar mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Sabda Yesus hari ini mengingatkan jati diri kita sebagai murid-murid Kristus. Kita diajak untuk bermenung dan memeriksa diri kita. Apakah kita telah mengetahui dan telah mewujudkan sekuat tenaga kita, jati diri kita sebagai terang? Bagaimana terang itu kita wujudkan dalam keluarga kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai warga gereja, dan sebagai warga masyarakat? Saudara-saudari terkasih, yang berupaya merongrong terang itu pasti ada. Entah diri kita sendiri yang hanya mementingkan kesenangan diri sendiri secara mutlak, atau dari luar diri kita. Budaya hedonis, kenikmatan semu, budaya materialis, hidup hanya diukur dari materi yang dimiliki. Budaya konsumeris, penikmat segalanya dan penghambur segalanya, dan lain-lainnya yang menarik orang untuk tidak menjadi terang dan menolak terang, karena terang itu bagi mereka yang egois, hedonis, materialis, dan konsumeris menghalangi apa yang mereka impikan dan kehendaki. Saudara-saudari terkasih, seorang suami yang egois akan menjadikan istrinya bukan sebagai pasangan yang setara dan dicintai, tetapi hanya sebagai pemuas apa yang diinginkannya. Begitupun sebaliknya, hal yang sama akan dilakukan istri jika istri pun adalah seorang pribadi yang egois. Seorang yang mengukur keberhasilan hidup hanya dengan memiliki harta sebanyak-banyaknya,
maka akan tergoda untuk bertindak tidak jujur dan korup. Seorang yang menghambur-hamburkan harta miliknya karena dia adalah penganut budaya konsumeris, maka orang itu tidak akan peduli dengan orang lain yang berkekurangan di sekitarnya. Saudara-saudari, masih banyak godaan lain lagi yang bisa kita renungkan dengan segala efek negatifnya. Maka melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita membangun fondasi diri kita pada Yesus Kristus sendiri yang adalah terang sejati. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.